Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami semua berkumpul di sini. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu ya semuanya. Perkenalkan kami mahasiswa PPL PPG Unimus tahun 2024 calon guru. Kami dari kelas A PPG Bahasa Inggris yang akan berkenalan terlebih dahulu sebelum kami memulai video kami hari ini. Dari yang paling ujung ada Kak Gesi, lalu ada Kak Bagas, saya sendiri Kak Elmira, lalu Kak Risa, Kak Sinta, dan Kak Nadia. Oh iya teman-teman, tidak lupa juga pada kesempatan yang berbahagia ini kami dibersamai oleh narasumber kami pada siang ini, yang mana beliau merupakan guru yang telah malang melintang di dunia pendidikan nih selama 20 tahun lebih. Wah, Masya Allah, keren banget ya. Kami perkenalkan Ibu Umi Maftuhah. Iya betul. Ibu Umi Maftuhah SPD ini sudah mengajar di SMA 2 Semarang ya Bu, selama 22 tahun dan masih setia untuk mengabdi di sini ya Bu. Dan siang ini teman-teman akan membagikan ilmu-ilmunya dari pengalaman beliau mengajar terkait dengan perancangan pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Sebelumnya terima kasih ya Bu atas waktunya dan kesempatan yang sudah diberikan. Oke teman-teman, silakan selamat menyaksikan. Baik teman-teman, kita masih sama narasumber kita yakni Bu Umi Maftuhah SPD, yang mana beliau merupakan guru bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Semarang yang sudah mengajar di SMA 2 Semarang kurang lebih 22 tahun ya Bu ya. Dengan pengalaman sebelumnya sebagai guru di sekolah-sekolah sebelumnya, berarti ada di beberapa sekolah ya Bu sebelum di SMA 2 Ada pernah Semarang ya Bu. di STM, pernah di SMEA dulu karena ada SMEA ya tahun 94 itu ada SMEA, ada terus juga pernah di SMP juga pernah di gitu. SMP. Jadi ya Beberapa jenjang ya ketika baru lulus kayak kalian ini saya berjuangnya di swasta juga, di swasta di negeri ya. Yang mana berarti sudah cukup di luar kepala nih ya Bu terkait mengajar dan bisa sharing-sharing ilmu sama kita ya Bu. Ya karena itu memang guru ya otomatis ya kita sudah dunia kita ya. Setiap hari ketemu sama manusia-manusia. Oke baik Bu, untuk selanjutnya biar nggak terlalu berlama-lama ya Bu, kita mulai saja untuk pertanyaan yang pertama. Saya pengen tahu Bu, tadi kan kalau misalnya bicara soal pengalaman ini Bu Umi udah cukup malang melintang lah di dunia pendidikan, udah di SMP, jenjang SMP pernah, jenjang SMA dan sampai sekarang masih di jenjang sekolah menengah atas. Pastinya Bu Umi dalam mengajar itu sudah menyusun tujuan pembelajarannya Bu, yang seperti apa yang ingin dicapai oleh siswa. Nah kalau dari Bu Umi sendiri, kira-kira selama pembelajaran yang Bu Umi lakukan ini, tujuan pembelajaran secara garis besarnya itu bagaimana? Ya, kalau kaitannya dengan tujuan pembelajaran otomatis di setiap kurikulum ya, kan saya juga mengalami periode kurikulum yang berbeda-beda ya. Dan terakhir ini yang kita jalani adalah kurikulum merdeka. Tapi walaupun berbeda-beda, tujuan pembelajaran itu ya sama. Jadi kita ingin mendapatkan hasil dari yang kita ajarkan itu apa, proses ketika kita memberikan informasi, transfer ilmu ke peserta didik, itu hasil akhirnya apa. Jadi kita di situ ada indikator-indikator ya. Anda misalnya kalau kita dalam bahasa Inggris itu mengajar topik deskriptif. Jadi sebelum kita mengajar, saya ingin siswa saya setelah saya mentransfer ilmu tentang deskriptif, maka anak-anak diharapkan bisa membuat esai tentang menggambarkan misalnya gedung, menggambarkan tempat. Nah itu ada semacam hasilnya yang bisa kita lihat. Jadi kita tuh ngajar wes berhasil apa belum sih? Nah itu tuh ada ukurannya. Jadi ada tolak ukurnya. Nah, itu hasilnya. Jadi otomatis ketika kita ngajar tuh ada rambu-rambunya ya Mbak ya, enggak arahnya jelas. Jadi ibaratnya kalau kita mau berjalan, kita mau ke
Jogja itu kan lewatnya kita mau Rutenya, Jogja iya. rutenya begini-begini. Nah, kita pun mengajar juga begitu. Kita poinnya mau dibawa kemana nih anak-anak kita ini. Nah, itu supaya arahnya kita jelas. Oke. Itu dalam setiap pembelajaran. Setiap pertemuan pasti kita harus ada tujuan yang harus kita ingin capai itu ya, hasil akhir. Itu di dalam hasilnya. Oke. Gitu. Jadi kalau Bumi lebih ke sesuai dengan kurikulum yang sudah yang sedang berjalan ya, Bu. Seperti halnya kurikulum Merdeka, lalu Iya, CP dan TP-nya apa, iya. seperti itu ya, Bu? Iya, kalau kita kan di kurikulum ada kan ada fase E, ada Iya, fase F ya. betul. Nah, itu tuh kita pastilah berpedoman seperti itu. Kita berpedoman, cuma perbedaannya adalah bagaimana kreativitas seorang guru itu membawa siswanya itu mencapai tujuan yang kita canangkan itu. Jadi prosesnya itu tetaplah harus kita punya hasil yang bisa dievaluasi. Jadi pembelajaran itu juga relevan ya, relevan dalam arti itu topik yang kita sampaikan itu juga harus sesuai dengan tujuan yang sudah kita buat. Kemudian juga ada spesifik, nggak kemana-mana. Misalnya tujuannya jelas gitu loh, nggak ngobrol-ngobrol. Mungkin kalau dalam dalam tujuan pembelajaran itu kan dituangkan dengan taksonomi belum itu ya kan, itu kan bisa diukur. Kemudian juga yang jelas itu spesifik, terukur, dan waktunya itu tepat. Jadi kita juga durasi waktu juga harus kita pertimbangkan juga dalam setiap topik itu. Berarti tujuan pembelajarannya terkait dengan fase, Iya betul. lalu terkait dengan TP dan CP yang ada di setiap fasenya, Oke. dan juga tadi spesifik, measurable, lalu Ya, time manajemennya ya juga harus harus betul ya. ini ya Bu, diperhatikan dengan baik ya Bu. Sama tadi saya cukup meng-highlight terkait kreativitas Iya yang tadi Bu betul. Umi Iya, sampaikan. iya. Iya, nah ini sebenarnya terkait Mm-mm. dengan pertanyaan selanjutnya Iya nih, Bu, betul. yakni terkait kemampuan peserta didik. Karena kan Iya seperti betul. kita tahu ya Bu, apalagi Iya, di sekolah negeri itu iya, biasanya siswa itu memiliki level pengetahuan yang iya berbeda-beda atau betul. mixed ability seperti Iya itu ya Bu. betul. Nah itu kalau dari Bu Umi sendiri itu memahami dan mengimplementasikan tujuannya itu bagaimana Bu dengan kondisi siswa yang cukup berbeda Iya, tadi? iya betul. Jadi kadang kita tuh sebagai guru tuh juga harus bisa membaca perbedaan mereka ya. Jadi Iya. anak-anak itu enggak semuanya anak itu pintar semua Iya, juga. betul. Ada yang suka low, ada suka Mhm. high. Nah itu tuh kita harus pandai-pandainya mereka yang pinter itu juga nggak boring, dan juga mereka yang nggak bisa itu juga dia Tetap bisa tertarik ya. pelan-pelan bisa memahami. Memahami, Nah, di situ memang itu adalah dilema kita karena di satu kelas itu beda-beda. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya lebih cenderung untuk keperbedaan ini ya, perbedaan apa namanya kepandaian itu saya biasanya untuk anak-anak yang lebih menonjol ini, maka saya eh, jadikan dia sebagai tutor. Jadi kadang saya minta, Mbak, coba kamu eh, berikan pemahaman, bantu teman-teman yang ini, sehingga dia itu akan merasa di kelompok itu dia akan merasa bangga dan dia Iya, suka ya diapresiasi. bisa gitu. Kemudian yang lemah ini, anak-anak yang lemah ini yang kita berikan perhatian, kita sarankan kalau dia ingin lebih istilahnya lebih gampang ya. Kadang sesama tutor sebaya kan lebih Biar ini ya, matching kan? lebih lebih apa namanya, nggak malu, nggak takut gitulah. Mereka itu mungkin harapannya kalau bertanya dengan teman sendiri dia lebih leluasa gitu loh. Gitu. Itu saya kadang kita harus jeli-jeli juga seperti itu. Kadang memang kendalanya apalagi kurikulum berdiferensiasi Iya, ya, betul, ya itu diferensiasi. yang jelas dengan adanya zonasi ini memang kita itu kadang itu tadi salah satu kendalanya kita tuh dalam mengajar tuh karena nggak semuanya levelnya sama gitu ya. Ada yang nggak bisa membaca sama ada juga gitu. Tapi ada yang juga sudah bisa fluent, speakingnya fluent, dia is okay lah begitu. Nah itu kadang dilema gitu. Jadi tapi kemudian arahnya kita satu untuk menarik agar semua menarik dan dia itu juga sama-sama aktif, maka kita ke sebuah ini, saya ajak mereka untuk memahami sebuah
building karakter gitu. Ada value, ada nilai moral. Nah itu kan mereka tuh kadang yang levelnya high itu juga kadang dia nggak mengerti. betul. Ya. Nah itu tuh Sosial. kemudian kita kita ajak mereka itu yang punya level tinggi itu untuk bisa mengeksploitasi kemampuannya itu. Itu sehingga mereka nggak boring. Gitu. Oke, berarti berdasarkan level pembelajaran dan pembelajaran berdiferensiasi, asalkan semuanya itu prakteknya, misalnya kalau di kelas ibu peer teaching ya, Bu, Ya, betul. memberdayakan siswa-siswa yang dinilai pinter dan mungkin bisa nih untuk menggait teman-temannya betul. ya, Bu. Nah, itu kan tidak hanya terkait dengan skill kognitif saja ya, Iya, Bu, karena betul. kadang siswa pintar sih, cuman ketika berkomunikasi atau bersosial Iya, kadang betul. bisa aja low seperti itu. Nah, Nah, itu. ya, Bu. Nah, di sini tuh kita harus masuk ketika kita tahu bahwa mereka itu punya hambatan seperti itu. Nah, kita dekati mereka. Ada pendekatan individual. Jadi kadang kita seorang guru itu jangan terlalu formalitas bahwa kita guru gitu. Jadi kadang kita harus tahu merubah posisi kita, bisa sebagai teman, bisa sebagai ibunya, bisa sebagai tempat curhatnya. Sehingga ketika anak yang terhambat ini, misalnya dia low ya, dia merasa di depan gurunya atau di depan orang yang itu pun dia nggak merasa minder. Karena kita ada semacam kita memberikan suatu penghargaan, tapi yang dia punya kan anak-anak itu kan beda, nggak semua anak itu pintar di ini. Dia punya kelebihan apa? Ada anak yang IQ-nya mungkin rendah, tapi dia pintar di dalam hal apa? Nah, gitu. Nah, kita berikan semacam reinforcement gitu ya. Reinforcement yang positif sehingga dia tuh merasa, oh aku juga punya kemampuan, saya juga ternyata guruku ternyata juga suka dengan apa yang saya lakukan. Nah, dari situ kita tuh memancing dia untuk mempresentasikan ilmunya itu akan lebih lebih kita dapat dibanding kalau kita harus secara formalitas, "Ayo kamu bisa bantu." Tapi kita dengan pendekatan yang awalnya misalnya kita tanya dulu, "Mas, kamu rumahnya mana? Mbak, kamu kok toh sedih apa ada apa-apa?" Nah, itu tuh di situ itu kita pancing-pancing dengan pertanyaan yang pertanyaan yang istilahnya secara kedekatan batin itu nyambung gitu. Small talk dulu gitu ya, Bu, ya. Jadi lah di situ dianya mau. Jadi kita jangan terlalu formalitas sebagai guru harus seperti ini ya. Jadi kita harus bisa mengubah bonding ya, Bu. Iya, jadi kita kadang sebagai teman, sebagai orang tua gitu, sebagai ibunya gitu, kadang kita harus bisa membaca karakter siswa. Jangan siswa yang menurut Harus kita, mengikuti kita. tapi justru kita yang harus membaca kemauan siswa itu apa. Nanti supaya dia nggak takut. Kalau dia takut sudah kemampuan yang dia miliki sudah mengendap, nggak bisa tereksplorasi dengan baik. Oke, baik Bu. Tadi yang Ibu sampaikan mengenai kemampuan peserta didik ya, dan tujuan pembelajaran itu harus relevan begitu ya, Bu. Entah bagaimanapun kondisi peserta didik maupun latar belakang peserta didik yang bisa saya ambil tadi. Oke, dari hal itu maka jika disimpulkan Ibu, kalau menurut Ibu sendiri, tujuan pembelajaran secara garis besar karena pasti tiap guru punya goals yang beda-beda ya Bu. Ada yang pengen siswanya seperti ini, dan yang dilakukan otomatis berbeda. Kalau dari Bu Umi sendiri dalam mengadakan kelas dan mengajar dengan tujuan yang Ibu sampaikan tadi itu, maka secara garis besar bagaimana? Ya, secara garis besarnya tujuan yang ada di dalam kurikulum itu bisa kita capai. Tapi kalau itu memang sulit, istilahnya kan tadi daya anak yang levelnya tinggi, ada yang rendah. Nah, kalau untuk semua siswa bisa mencapai seperti yang ada di kurikulum, mungkin kadang ada yang tidak tuntas gitulah istilahnya ya, ada tidak tuntas. Nah, maka saya punya tujuan yang menurut saya itu juga bisa dipantau, yaitu dari perilaku, dari karakter. Jadi ada kan di dalam setiap pembelajaran itu, saya biasanya nyambungkan dengan
building karakter. Hmm. Nah, jadi di situ ada perubahan sikap. Hmm. Seandainya anak ini nggak bisa secara nilai dia kok masih kurang, Secara misalnya nilainya kognitif mungkin ya, dia Bu. kognitifnya kurang, tapi dia punya attitude, Hmm. bisa menghormati teman, atau dia setelah pembelajaran itu dia bisa mengaplikasikan ilmu tadi itu di dalam sosialisasi itu jauh lebih. Baik. Saya memberikan apresiasi yang bagus malah gitu. Iya, karena implementasi nyata Iya, gitu ya. jadi kita bukan hanya kognitif saja, tapi ada skillnya juga kan, Iya, skillnya betul. juga. Kemudian ada setelah itu kita pantau dari pembelajaran ini ada value-nya enggak sih bagi si anak gitu. Misalnya lah dalam naratif gitu ya, kan kalau kita bahasa itu ada topik naratif itu di situ ada cerita-cerita masa lalu. Nah, mungkin kalau anak-anak yang low ya, yang misalnya poor vocabulary itu sangat poor, kemudian just difficult to say in English, itu kan dia memahami konteks bacaan itu kan lama, sulit. Tetapi kemudian ada moral value kan di situ. Nah, kemudian saya lihat dan berharap dari anak siswa itu ada moral value-nya itu di dalam setelah itu. Jadi nanti misalnya dalam cerita Malin Kundang gitu ya, harus patuh sama ibunya. Nah, di situ ada perubahan perilaku. Ya. Itu yang menyatukan. Jadi menyatukan baik level tinggi maupun level rendah itu bisa kita lihat di situ hasilnya. Berarti kalau boleh saya tarik kesimpulan, kalau Bu Umi sendiri itu lebih mengedepankan applicable skill-nya gitu ya, Bu. Betul. Tidak hanya teoritis saja ya, Bu. Oke, itu nonsense gitu ya, Bu. Kalau karena misalnya teoritis teori. itu, kalau kita tergantung teoritis itu kadang kan teori ya, namanya teori ya, itu kadang tidak pasti 100% berhasil gitu ya. Tapi kalau praktek itu saya lebih cenderung bahwa ilmu itu diaplikasikan ya, diaplikasikan dan orang-orang di sekitar kita itu bisa merasakan gitu loh. Itu saya lebih impactful di situ ya. Jadi lebih situ daripada teoritis itu ngerjain kalau bisa, gitu ya, tapi bisa, ternyata tapi ketika diminta ini jadi saya ingin siswa itu bukan hanya clever tapi bisa smart gitu ya. Jadi dalam arti bisa secara achievement-nya is okay, tapi attitude-nya juga okay, manner-nya juga okay, karena dari manner itulah yang sebenarnya akan mengantar anak-anak kita tuh nantinya tuh dia bisa mendapatkan hasil belajar yang justru mendapatkan nilai lebih, tidak hanya sekedar teoritis nilai kan. Kalau teoritis itu kan kaitannya sama nilai, ya akademik saja. Tapi kalau aplikasi itu dia akan mendapatkan feedback sosial ya yang nanti dia rasakan. Nah itu yang saya lebih cenderung ke situ. Justru kan mungkin inti pendidikan sebenarnya itu ya, Bu. Ya, moralnya. Menanamkan karakter dan ilmu yang didapat bisa enggak diaplikasikan di masyarakat ya, Bu. Iya, betul. Jadi yang sering minimal kalau masyarakat terlalu luas ya, minimal teman satu kelas. Jadi ketika dia tahu setelah itu dia misalnya setelah mengikuti pembelajaran ini ada nilai moral value-nya, maka dia tidak menjadi anak yang bisa terilhami gitu, tidak cerewet atau dia tidak pelit, tidak jahil, dia mau charity, kemudian dia mau generous gitu. Nah itu tuh yang justru perubahan diharapkan. Kecil tapi impactful gitu ya, Bu. Nah itu yang kadang luar biasa sekali kalau kita bisa merubah karakter-karakter yang seperti itu. Karena kalau saya secara teoritis anak juga boring. Iya, boring karena ya pasti itu intinya kita belajar misalnya dapat nilai sekian nanti kayak gitu ya. Analytical itunya ini. Dia analisa ini. Kemudian kita belajar deskriptif ya paling seputar itu. Nah, tapi bagaimana kita membawa topik yang kita sampaikan itu menjadi berkembang, kemudian menjadi anak itu juga tertarik dan dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Mendapatkan insight dari pembelajaran yang berlangsung. Iya, jadi kayak misalnya nih ya, kemarin kan saya ajak itu mereka teman-teman yang dari Unimus itu di topik deskriptif itu saya kembangkan dengan English for Business. Jadi
pertama kita kumpulkan dulu misalnya karakter-karakter ya. Jadi teman satu kelas ini karakternya apa saja dulu. Dia menulis bahwa dia seperti ini, kemudian dia tempel-tempelkan. Nah itu nanti dari situ kita akan belajar ke human resource ya. Human resource yang ke depan tuh yang dibutuhkan seperti apa sih? Oh, nah itu kemudian dia akan kita ke mengungkapkan ide-ide dari dia, dalam menggugah ide dari anak-anak itu. Human resource yang seperti apa nih yang kira-kira besok akan dibutuhkan setelah kamu lulus untuk sekian tahun gitu. Nah kemudian coba kamu bayangkan, kamu menggambarkan sebuah perusahaan nih, kamu besok punya usaha apa gitu. Di situ kan ide-idenya dia muncul. Nah ketika ide-idenya muncul ya kita terima seperti di brainstorming itu kan apa-apa yang diungkapkan oleh anak kita terima. Jangan sampai ada yang tertolak ya. Jadi kita terima gitu lah. Nah di situ tuh akhirnya anak itu bukan hanya belajar secara teoritis tentang deskriptif teks yang harus bla 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 tentang generic structure-nya, tentang grammatical future-nya, not only like this kan ya, tapi dia akan belajar pengembangan dari idenya dia sendiri, kemudian dia akan mengembangkan dengan karakter-karakter pasangannya di dalam sebuah kelompok, dan kemudian dia di hasil akhirnya endingnya dia akan punya semacam wawasan, oh ke depan saya harus seperti ini, karena besok kamu mau jadi entrepreneur kah, kamu mau jadi bisnis kah, atau kamu jadi lawyer atau jadi apa di situ, dan itu dia akan tertarik. Jadi kalau Bumi tujuan pembelajarannya itu tadi yang saya dapatkan lebih ke applicable skill, terus menyesuaikan karakter siswa dan juga cenderung mengarah pada long term. Jadi ke apa ya, shaping future ya. Iya, jadi kita ke shaping future untuk next year-nya itu setelah kamu 5 tahun kamu tuh yang dibutuhkan tuh seperti ini. Kita berikan gambaran. Itu kan deskriptif, itu kan menggambarkan ya. Nah, tapi kalau kita hanya melulu tentang di teks di situ, anak boring. Limited itu. Limited. Jadi kita kembangkan kita kembangkan sehingga ada di situ ide-idenya anak itu muncul. Kreativitasnya. Dan bukan hanya secara teoritis, dia juga akan belajar speaking kan. Kemudian secara writingnya juga. Kemudian dia juga akan mengembangkan potensi dengan apa ide-ide itu, kemudian dia didukung dengan aplikasi-aplikasi yang ada di internet. Impact-nya juga otomatis nge-boost. Jadi dia akan lebih suka. Dia di situ dia akan bagaimana nih saya promosinya, apakah pakai poster, apakah banner. Nah itu dia akan mengembangkan skillnya itu dengan bisa menggambar atau menulis, editing atau membuat video. Nah itu tuh dia sangat social media marketing ya kalau sekarang. Nah itu kan kita harus update, update dengan zaman. Iya betul. Jadi meskipun kan saya guru di tahun 92 itu ya, saya di 94 saya pertama menjadi guru. Itu zaman belum ada komputer sama sekali ya, istilahnya. Nah, tapi kita harus update dengan keadaan zaman. Istilahnya kalau bisa itu ya jadi guru yang gaul, gitu ya. Sehingga anak itu anak akan engage gitu. Jangan anak yang menyesuaikan kita, tapi kita tuh yang harus menyesuaikan anak. Sehingga dia itu senang. Dia belum apa-apa sudah tertarik dulu. Oh, guruku itu gaul. Dia juga suka ngerti lagu ini yang lagi viral, ngerti film ini. Walaupun sebenarnya kita nggak ngerti ya. Ngerti amat, tapi paling kita ngerti judulnya, sama mereka. Ngerti penyanyi yang lagi viral siapa gitu. Sound TikTok gitu ya. Terus istilah-istilah mereka, jokes mereka gitu ya. Menyelami dunia siswa. Bagian dari pembelajaran juga ya. Jadi di situ nanti anak dengan sendirinya itu dia akan tertarik dan dia akan ternyata guru kita juga tahu gitu. Nah, maka ketika dia sudah punya image seperti itu, interest. Dia apa yang kita omongkan, apa yang kita jelaskan itu dia mendengar gitu.
kan pada intinya kan kita mengharapkan perhatian dari mereka Iya. ketika transfer ilmu sehingga tujuan kita itu bisa tercapai. Betul. Baik. Berarti kalau seperti itu, jika tadi kan Bu Umi menjelaskan ada beberapa kegiatan nih Iya. yang dilakukan oleh siswa, contohnya di deskriptif teks dan naratif atau beberapa teks yang lain. Iya. Lalu kalau di kelas Ibu sendiri, Ibu Iya. lebih sering pakai unjuk kinerja yang mana Bu? Apakah portofolio, Iya. apakah proyek atau apa nih? Iya, mix ya. Oh, Kadang itu saya memakai unjuk kerja, misalnya anak itu didiskusikan. Dia ketika diskusi itu apa yang dia hasil akhirnya apa, misalnya presentasi ke depan gitu, atau kadang juga bisa portofolio. Jadi kadang saya juga ingin menilai vocabulary anak itu seperti apa. Maka itu saya kemudian bagaimana grammarnya itu juga, maka saya minta dia untuk membuat kayak semacam paragraf gitu, teks itu. Tapi kalau saya ingin ke speaking gitu ya biasanya saya minta anak untuk presentasi ke depan. Berarti menyesuaikan materi Iya, dan jadi skill apa iya, yang sedang ingin dicapai gitu ya. iya. Jadi ya memang kadang kita harus, karena kita bahasa Inggris itu kan ada 4 skill ya. Iya, Ada 4 skill yang harus kita misalnya penuhi ya gitu. Sehingga dalam satu pendekatan itu sebisa mungkin 4 skill itu bisa kita pakai, kita gunakan. Kalau begitu maka kalau dalam bahasa Inggris sendiri yang tadi Iya. Ibu sampaikan ada beberapa skill yakni 4 skill Iya. ya, ada listening, speaking, Writing. writing dan reading. Iya. Reading dan writing. Iya. Nah, lalu kriteria apa Bu yang biasanya Ibu nilai untuk menilai hasil kerja mereka? Apakah hanya language proficiency-nya saja? Apakah tadi kalau Ibu Umi, saya sih lebih mendengarnya secara sosial dan public speaking-nya seperti itu. Atau pronunciation itu Ibu lebih mendrill siswa untuk yang penting benar dulu atau gimana Bu? Iya, kalau speaking ya, kalau pronunciation kadang saya tuh memang tuntutannya kita tuh bisa mungkin anak itu bisa speaking kayak foreigner ya. Tapi kan kadang kalau kita menuntut mereka seperti foreigner, ada beberapa siswa yang pronunciation-nya itu ya terbatas lah ya. Maka saya untuk mensupport anak-anak yang low, maka saya akan berikan the important thing that the someone said or this you know about their information. Jadi kita upayakan ketika kita ngomong itu nyambung, komunikasinya itu ada, dia tahu apa yang kita sampaikan. Not only about that how that we can pronunciation well, but our sentence can be understand by them itu easily. Jadi kalau saya fokusnya begitu, karena kita kan bukan foreigner asli Mbak. Kadang kita nggak ada di vocabnya Inggris itu kan ada 3 letters yang itu ada yang seperti kata sound like itu kan ya. Otomatis kalau kita harus seperti orang mereka kita gitu ya. Nah, tapi saya menekankan kepada siswa itu ya it's okay kalau kamu bisa like foreigner say, tapi kalau enggak ya try that your sentence itu can be understood by others easily. Jadi kamu tahu nih bahwa bahasa Inggris kamu itu bisa dipahami ya, jadi dia bisa menjawab, itu sudah luar biasa. Berarti konteksnya Bu is matter. Kemudian saya mengambil contoh misalnya, kemudian take a sample seperti Pak Anies Baswedan itu pronunciasinya bahasa Inggris kan juga sama ya, dia juga kemudian dia aksennya Indonesia tapi bagus informasinya jelas gitu ya. Iya, dan pronunciasinya juga enggak seperti foreigner, tapi gayanya masih Indonesia banget. Tapi kan paham bisa itu. dipahami. Nah, itu saya juga kita ambil beberapa contoh orang-orang yang public figure yang dengan bahasa Inggrisnya itu, tapi dia juga pede aja gitu. Dan vocabnya nggak terlalu sulit Ibu kalau Pak Anies kalau saya dengar. Itu kita ambil contoh misalnya ya public figure-nya orang-orang yang ya menteri-menteri atau apa itu saya memberikan apa namanya ya semacam supaya anak-anak itu juga nggak merasa minder kalau Bu saya ngomongnya Jawa banget Bu. Ya, Bu aja juga gitu deh ngomongnya nggak seperti ya kita emang nggak bisa lah, kita bukan foreigner kalau gitu kan.
Tapi kalau vocabulary kita itu banyak, ya otomatis betul. kita berhadapan dengan orang asing pun kita tetap stay kan. Oke, berarti vocabulary sama tadi konteks ya Bu, Iya. yang lebih utama ya Bu ketika Iya. penilaian kinerja seperti itu ya. Iya. Baik, itu mungkin di writing dan Iya. ini juga ya Kalau Bu, di ya. writing itu kan kita melihatnya susunannya, Iya, susunan betul. grammarnya, misalnya itu dia menulisnya itu grammarnya itu sudah sesuai belum, tepat apa belum, karena kan ada siswa yang dalam penggunaan verb itu kadang keliru ya, misalnya tensesnya Pasif, gitu, kalimat gitu ya. pasif. Jadi ke kata bantunya apa, betul. itu tuh kemudian ada kita harus mengingatkan mereka bahwa Inggris itu beda dengan Indonesia. Kalau Inggris itu kan punya time ya, Inggris have time. Nah, di situ penggunaan verb dan penggunaan to be itulah yang membedakan kapan kita kejadiannya kapan, dan itu yang harus difokuskan sama anak-anak di situ. Nah, kriterianya itu ya Bu, ada tentang di reading sama di writing dan di speaking menyesuaikan masing-masing skill, dan yang paling utama adalah konteks gitu ya Bu. Nah, di listening itu kita itu melihatnya kalau dia paham dengan the question from their friend, itu berarti dia sudah misalnya sudah bisa memahami feedback atau umpan balik dari kelompok lain ya, ketika dia ada yang bertanya atau kadang sometimes I ask them ya. Nah, itu kalau dia bisa menjawab, oh berarti dia listeningnya bagus. Tidak harus perfect mungkin lah gitu loh. Yang penting paham gitu. Iya, jadi sebenarnya ketika satu pendekatan itu kita bisa mendapatkan 4 skill. Iya, gitu. Bisa gitu. Nah, ketika otomatis ya kayak reading kan, ketika dia mempresentasikan, dia akan membaca PPT-nya misalnya kan, dia membaca, kemudian dari speakingnya dia akan explain kan, kemudian dari writingnya dia menuliskan di situ susunannya itu, kapitalisasinya bagaimana gitu. Kemudian dari listeningnya ya otomatis itu tadi, ketika ada kelompok lain yang mengungkapkan pertanyaan atau support itu. Berarti saling berkesinambungan ya, betul. Antar skill, interkoneksi materi seperti itu. Iya. Oke, itu tadi sudah kita dengar ya teman-teman, sudah kita simak bersama banyak sih, bukan beberapa lagi, ilmu yang sudah di-share sama Bu Uki terkait perancangan dan pengembangan kurikulum yang beliau ajarkan atau implementasikan di kelas. Tapi sebelum kita close video kita hari ini, kita pengen mendengar Ibu, saran apa yang bisa Ibu berikan terkait perancangan dan pengembangan pembelajaran untuk kami semua nih Bu, khususnya calon guru yang masih sangat minim ilmu nih Bu. Ya, baiklah. Jadi rancangan pembelajaran itu sehebat apapun, kalau kita sebagai gurunya tidak bisa menjiwai profesi kita sebagai guru, tujuan yang kita buat itu mustahil tercapai. Jadi saya cuma berpesan, kalian besok akan menjadi guru, maka usahakanlah sebisa mungkin menjadi guru yang tidak hanya mentransfer ilmu dari buku, tapi kita mengajar siswa itu dengan hati, yang bisa membentuk impian-impian mereka, yang bisa membuat mereka menjadi pede, yang bisa membuat mereka itu menjadi lebih percaya diri, hingga kita itu ada di hati mereka. Atau mungkin kalau boleh saya sarankan, mengajar dengan cinta. Jadi dengan kasih sayang. Karena seperti apapun anak itu, walaupun SMA, dialah masih tetap anak. Dan kita tuh juga harus bisa bahwa menerima keadaan mereka utuh, dalam arti jangan hanya mau menerima kebaikannya saja, tapi keburukan anak-anak atau kekurangan dari siswa-siswa kita itu ya harus kita terima secara utuh juga, sehingga kita itu nanti ketika menjalani profesi kita mengajar di kelas itu kita senang, kita bahagia. Ketika muncul ketidaknyamanan karena perilaku mereka yang kurang baik, tidak membuat hati kita itu annoyed atau jengkel, enggak, tapi kita malah akan muncul rasa cinta, sayang untuk membimbing dia, bahwa itu adalah bagian dari kewajiban kita untuk
meluruskan untuk membuat dia jadi baik. Jadi cintai murid-murid kita. Jadi mengajar itu dengan kasih sayang, dengan hati, dengan tulus. Insya Allah itu berkah. Dan kita jauhkanlah dari rasa marah. Hindari marah ketika kita mengajar. Karena marah itu juga tidak akan bisa menyelesaikan sebuah masalah, ya kan? Itu saya berpesan pada besok Anda adalah the young generation teacher ya, after me ya. Nah, ketika menjadi guru, cintailah muridnya. Mengajar dengan tulus, dengan hati, terima apapun keadaan murid itu sebagai manusia yang utuh. Kadang orang hanya bisa menerima baiknya saja, tapi menerima keburukannya. Iya. Justru itulah kita itu bahagia ketika mendapatkan siswa kita yang lemah. Di situ kemudian kita bisa membimbing, kemudian dia menjadi baik. Itulah sebenarnya guru. Iya. Ya, itu sebenarnya Berarti itu. teach with heart and Ya. change the world. Ya, gitu ya, Bu, ya. begitu. Dan dengan kasih sayang. Iya. Sangat-sangat mindful ya guys, Iya, ternyata iya. mengajar itu ya. Oke. Baik Bu, tapi sayangnya kesempatan kita cuma Iya, sampai di sini aja ya Bu. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang dan Iya. mengobrol terkait hal lain yang pasti yang impactful untuk pendidikan kita di masa Iya. depan. Oke teman-teman, sekian video podcast dari kami. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.